Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang. Obrolan komunitas pagi hari ini masih berkawan sama Cek Mita ya, sampai mendekati pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini Cek Mita hadir di obrolan komunitas bareng sama Duta Pora Sumsel. Nama ini kalau sekilas kita dengar memang belum banyak yang bicara tentang komunitas atau Duta Pora Sumsel ini, karena mereka adalah tahun pertama di 2025 ini. Jadi Cek Mita tertarik bakal ngajak ngobrol sama para Duta Pora Sumsel 2025. Ini teman-teman kita dari Duta Pora hari ini dengan tema aktif membangun lingkungan sosial yang sehat, dan subtemanya kita bakal kenalan lebih jauh bersama Duta Pora dan jadikan olahraga sebagai habits yang baik bagi remaja nih Gen Z. Gak cuma itu sih, kita juga yang tua-tua harus olahraga ya, karena olahraga itu bisa bikin badan kita sehat dan juga bisa bikin sedikit kurus ya. Tergantung nih ya teman-teman mau kurus atau mau sehat. Jadi olahraga bisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, pada pagi hari ini Mita sudah kedatangan teman-teman dari Duta Pora Sumsel. Ada Syafri, Syira sama Rizky yang bakal ngobrol sama kita selama kurang lebih 1 jam ke depan. Langsung saja kita sapa terlebih dahulu teman-teman kita dari Duta Pora Sumsel ya. Halo, selamat pagi. Halo pagi Kak. Oke, jadi kita bakal tunggu satu lagi, tapi kita bakal ngobrol dulu ya sama teman-teman kita ini sebelumnya tentang apa sih Duta Pora Sumsel dan kenapa baru ada di 2025 ini. Tapi sebelum itu kita bakal kenalan dulu sama teman-teman kita yang sudah hadir pagi ini di Studio Pro 4 RRI Palembang. Boleh siapa duluan yang mau kenalan nih sama teman-teman pendengar Pro 4 RRI Palembang? Mungkin bujangnya dulu. Bujangnya dulu boleh. Oke, halo semuanya. Perkenalkan saya Rizky Aditya, usia saya saat ini 17 tahun. Saya dari Duta Pora Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025. Oke, sebelahnya ada siapa ini? Oke, kita perkenalan lagi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syafri Al-Kausar. Ini suara saya ngebas enggak kan? Enggak, aman. Oke. Alhamdulillah tahun ini saya diamanahkan menjadi runner up 2 Duta Pora Sumsel 2025. Usia saya saat ini baru menginjak 24 tahun dan alhamdulillah saya merupakan lulusan strata 1 dari Prodi Akidah dan Filsafat Islam di UIN Patah Palembang. Oke, keren banget. Tadi ada satu lagi teman kita ya, tapi belum hadir, nanti kita bakal kenalan juga. Tapi kita bakal tanya-tanya terlebih dahulu nih sama teman-teman kita ini dari Duta Pora Sumsel. Kira-kira apa sih Duta Pora dan kenapa baru dibentuk di 2025 ini gitu kan? Dan mungkin setelah ini teman-teman atau dulur pendengar Pro 4 RRI Palembang lebih tertarik untuk mengenal lebih jauh, lebih dekat lagi sama teman-teman dari Duta Pora Sumsel. Dan acara kita ini disiarkan langsung melalui YouTube kita Pro 4 RRI Palembang, juga melalui aplikasi kita RRI Digital. Jadi dulur bisa nonton langsung di YouTube kita dan juga langsung tanya-tanya boleh di live chat ya. Juga melalui telepon di 351656. Nah, langsung saja kita ke tema kita, yaitu mengenal lebih jauh bersama Duta Pora dan juga menjadikan olahraga sebagai habits yang baik bagi remaja. Nah, ini pastinya bakal membangun lingkungan sosial yang lebih sehat nih karena dengan berolahraga. Kira-kira siapa sih yang mau jelasin sama teman-teman pendengar Pro 4 RRI Palembang di rumah, kira-kira apa sih Duta Pora itu sendiri? Boleh mau Rizky atau Syafri yang jelasin? Siapa? Boleh Kak Safri. Oke, jadi aku jelasin secara singkat dan sedikit aja. Duta Pora ini merupakan perpanjangan tangan dari Dinas Pemuda dan Olahraga di Sumatera Selatan, yang dimana tugasnya ini ialah menjadi role model bagi pemuda yang ada di Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan, Mbak, terkait bidang kepemudaan dan olahraga. Jadi kan kita ada 2 nih, pemuda dan olahraga gitu. Dan juga kenapa tahun ini baru dibentuk, untuk secara spesifiknya itu kami belum tahu, tapi yang jelas Duta Pora dibentuk ini sebagai perpanjangan tangan atau brand ambassador-nya dari Dispora itu sendiri, Mbak. Mungkin ada tambahan dari Rizky? Oke, baik. Kalau dari Rizky sendiri itu Duta Pora ini tentunya seperti yang sudah Kak Safri sampaikan itu terkait dengan kepemudaan olahraga, itu juga sebagai agen dari perubahan gitu, sebagai duta. Kan zaman sekarang ini banyak sekali duta-duta di Provinsi Sumatera Selatan ini, khususnya Kota Palembang. Jadi sebagai duta pemuda dan olahraga itu tuh bukan hanya tentang
memadai adanya kegiatan pemuda, tapi juga kita juga ingin memberitahu bahwasanya olahraga itu baik bagi kesehatan gitu. Jadi kalau membahas tentang Duta Pora itu sangat panjang sebenarnya kayak, tapi untuk intinya di sini kami juga berusaha untuk menjadi agen perubahan karena disinilah tempatnya, disinilah wadahnya bagi para pemuda mungkin untuk tahun-tahun seterusnya jikalau teman-teman berminat untuk join di Duta Pora, karena ini nih organisasi-organisasi yang seperti ini sangat dipentingkan untuk para pemuda zaman sekarang Kak, karena khususnya Gen-Z yang usianya 17 tahun, 16 tahun sampai 25 tahun ke atas gitu Kak. Karena duta-duta seperti ini Kak itu memberikan sekali banyak pengalaman dan memberikan semangat dan juga akan mendapatkan prestasi tentunya Kak. Nah, jadi di sini kami sebagai Duta Pora itu ingin memberikan sedikit penjelasan tentang Duta Pora itu karena kami ingin memberitahu bahwasanya Duta Pora ini sangat penting bagi para pemuda untuk mencari minat dan bakatnya di bidang olahraga sendiri Kak. Oke, jadi teman-teman ini menjadi agen perubahan ya, agen perubahan dan juga perpanjangan tangan dari Dispora. Nah, teman-teman Rizky dan juga Syafri ini kan sebagai Duta Pora di 2025. Kira-kira seperti apa sih peran kalian dalam mempromosikan gaya hidup sehat gitu? Jadi teman-teman tuh mungkin para Gen Z ini pada malas olahraga ya. Teman-teman sebagai para Gen Z dan juga sebagai jadi Duta Pora Sumsel, gimana sih peran kalian dalam mempromosikan gaya hidup sehat di era sekarang ini yang apa-apa olahraga bisa dilihat tutorialnya melalui YouTube, media sosial dan sebagainya? Mungkin kalau dari aku pribadi Mbak, soalnya aku suka buat konten sekarang ini. Jadi mungkin melalui konten Instagram, TikTok itu bisa dijadikan salah satu sarana yang bagus untuk menginfluence para Gen Z dan siapapun di Sumatera Selatan ini untuk menjadi lebih aktif dalam hidup sehat. Itu aja sih Mbak, kalau dari aku pribadi. Oke, Kak Rizky gimana Niki? Baik Kak, kalau kita membahas tentang peran kami Kak ya, tentunya kami datang ke sini tuh untuk memberikan motivasi, memberikan aspirasi. Kalau masalah peran itu bagaimana kami bisa untuk menginfluence teman-teman yang seperti Kak Sapri sampaikan tadi. Kak Sapri saat ini sedang aktif untuk menjadi content creator gitu Kak. Nah sekarang kan Gen Z ini seringkali hanya melihat handphone gitu aja Kak. Olahraga bisa dilihat dari YouTube seperti yang Kakak bilang tadi kan, TikTok tentunya gitu. Nah hal-hal ini tuh yang bisa kami kembangkan gitu dari media sosial karena tingkatnya Duta Pora ini juga sudah Sumsel Kak ya. Jadi Sumatera Selatan itu luas gitu kan, nggak cuma di Palembang. Jadi kami juga bisa menginfluence teman-teman di luar Palembang itu dengan media sosial gitu Kak. Jadi perannya tuh nggak hanya cuman dari offline aja, jadi online juga bisa gitu Kak. Oke, jadi kita mengikuti perkembangan zaman ya, dimana memang teman-teman saat ini tuh hidupnya setengah di media sosial. Kayak kata Syafri tadi mulai membuat konten, dimana teman-teman juga nontonnya dari YouTube, dari TikTok, Instagram dan sebagainya. Nah, kita cerita sedikit nih tentang kalian yang terpilih menjadi Duta Pora Sumsel. Ini nggak ada angin bawa berita kita tentang pemilihan ini, tapi tiba-tiba kalian udah terpilih. Ada cerita nggak sih gimana kalian bisa terpilih nih menjadi Duta Pora Sumsel untuk tahun yang pertama ya pastinya? Apakah kalian mendapatkan informasi-informasi dari media sosial atau mungkin memang kalian dipilih langsung nih dalam keadaan kalian sudah menjadi pageant sebelumnya dan langsung dipilih menjadi Duta Pora? Mungkin gini Mbak, kalau berita tentang pemilihan Duta Pora ini udah lama. Tapi kami dari pihak Dispora Sumsel itu menyebarkan undangan ke Dispora kabupaten dan kota itu untuk memberikan delegasi awalnya. Dan Dispora Sumsel juga membuka peluang bagi umum untuk mengikuti pemilihan ini Mbak. Sebenarnya udah lama sih, tapi memang nggak taat aja sebenarnya. Iya benar. Oke. Jadi ini pemilihannya kapan sih kemarin? Kapan itu? Itu di bulan Juli. Juli. Iya, mulai di bulan Juli itulah.
Dan memang alhamdulillah untuk peminatnya tahun ini Mbak, untuk pageant pertama kali diadakan itu Udah luar biasa, sekitar 130 peserta, dan itu imbang, bukan cuma kebanyakan cewek, tapi cowok dan cewek pun seimbang pesertanya di situ. Oke, jadi 130 peserta imbang cowok dan Iya, cewek betul. ya. Oke, benar. Nah, jadi memang benar-benar bukan karena nggak ada berita tapi nggak ke up aja Iya, ya. betul, nggak Karena ke up memang aja. Dispora sendiri bersurat bersama dengan dispora-dispora lain di Iya. daerah seperti itu. Nah, akhirnya kalian terpilih nih, Rizky dan Syafri terpilih menjadi Duta Pora Sumsel. Apa sih duty ya, pekerjaan pertama kalian ketika kalian terpilih menjadi Duta Pora Sumsel? Kalau dari aku pribadi kemarin itu menghadiri pelepasan Pornas Konmi di Gria Agung bersama Bapak Gubernur kita. Oke. Iya. Kalau dari Rizky sendiri? Kalau dari Rizky kemarin hadir di acara yang di Lawang Borotan itu Kak, ada acara nyanyi Kawan lamo. Iya, kawan lamo Oh gitu. iya, Iya, acara kawan kawan lamo. Nah, itu Rizky yang hadirin acara di sana kemarin Kak untuk duty pertama. Untuk duty pertama keren ya, di tahun pertama teman-teman langsung terpilih menjadi Duta Pora Sumsel. Tadi sudah kita bahas juga kira-kira apa gitu kan Duta Pora Sumsel. Jadi sekarang kan teman-teman tahu nih, teman-teman anak-anak muda juga mungkin sudah berpikir, wah udah ada dutanya nih. Tahun depan pasti bakal ada pageant yang di tahun kedua. Mungkin akan tertarik ya setelah teman-teman kita dari Duta Pora Sumsel menjelaskan. Nah, heboh dan juga pastinya seru untuk kegiatan-kegiatan yang mereka jalanin, dan juga pastinya ini penting ya bagi remaja untuk jadikan olahraga sebagai kebiasaan sehari-hari. Kalian sendiri sebagai Duta Pora nih, apakah kalian orang-orang yang senang berolahraga? Itu yang menjadi pertanyaan nih. Kalian Duta Pora, apakah kalian orang-orang yang senang berolahraga? Kalau memang kalian senang berolahraga, kira-kira menurut kalian olahraga apa sih yang sekarang lagi disukai para Gen Z gitu untuk di 2025 ini? Sebenarnya kalau kemarin pas wawancara itu pernah ditanya juga nih oleh salah satu juri, olahraga apa menurut kamu yang digandrungi oleh Gen Z sekarang ini? Dan kebanyakan dari peserta kemarin itu menjawabnya lari. Oke. Iya kan, sekarang kan banyak nih di Instagram yang kayak posenya gini-gini kan bener. Lari culture gitu. Lari culture. Iya, benar. Tapi sebenarnya Mbak, ada yang lebih viral lagi dibandingkan lari, yaitu calisthenics Mbak. Jadi calisthenics, gym atau yang biasa disebut dengan body weight itu saat ini lebih digandrungi. Jadi antara lari dan juga fitness itu seimbang sekarang ini. Oke, untuk sekarang menurut Rizky gimana Rizky? Iya Kak, kalau untuk Gen Z ya pasti tentunya lari jadi nomor 1 gitu. Karena nggak tahu ya Rizky juga kenapa di zaman sekarang ini tiba-tiba banget gitu lari itu jadi prioritas anak-anak muda gitu. Ada yang memang bener-bener lari, ada yang lari hanya untuk makan makanan Instagram aja gitu. Tapi di samping itu Kak, pengaruh-pengaruh positif yang seperti itulah yang kami inginkan, yang untuk menginfluence teman-teman di luar sana, karena dari media sosial lah teman-teman ngeliat nih temennya lari, jadi kan kita juga pengen lari gitu, kayak kayaknya seru deh lari gitu kan. Nah jadi kita juga terinfluence gitu Kak. Jadi dari Rizky sendiri kalau untuk olahraga ya untuk para Gen Z mungkin saat ini lari Kak. Oke, untuk lari ya. Memang bagi banyak-banyaknya nih, apalagi ada apa ya istilah kata orang-orang yang suka foto-fotoin kita tuh secara diam-diam. Nanti kita beli ya fotonya. Foto you Kak, foto you. Iya, nanti kita beli fotonya untuk makanan Instagram. Pastinya kayak kata Rizky, pasti anak-anak muda sekarang kasih makannya duluan Instagram ya. dulu. Nah, jadi kita sudah ngobrol sedikit banyak sama teman-teman kita dari Duta Pora Sumatera Selatan. Nanti kita bakal lanjut lagi ngobrolnya. Semoga yang satunya juga sudah datang, Syirah ya. Jadi kita bisa dari VOV seorang wanita gitu kan. Setelah yang satu ini, untuk dodolor bisa tanya melalui line WhatsApp kita di 089778848884. Rizky sama Syafri nanti kita sambung lagi ngobrolnya. Oke, siap. Dan untuk dodolor pendengar Pro 4 TRRI Palembang tetap bersama kami di Pro 4 TRRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Kibarkan bendera di langit luas,
Kita satu bangsa di bawah cahaya, beraneka warna atau beda agama, di sini bersatu sebagai saudara. Indonesia is big, kau dan aku memeluk bindeka, kita bersatu di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Tak ada yang mampu memecah kita, karena cinta kita yang kuasa. Bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang megah. Indonesia is big, kanan aku memeluk bindeka, kita bersatu di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang, melangkah maju bersama impian. Indonesia kuat, bersatu kita menangkan. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bindeka, kita bersatu di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bindeka, kita bersatu di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang, melangkah maju bersama impian. Indonesia kuat, bersatu kita menangkan. Cek Gaya, bagus suaranya. Nah, Cek Gaya. Nah, Ilham, Pak Ilham, masuk. Oh ya, aku dengar ke suara Cek Gaya nih. Mana sih itu? Bagus nih ya. Ya, biasa. Ngapa Cek Gaya dak ikut bae lomba yang akan diadakan oleh Radio Republik Indonesia Palembang, Cek? Lomba apa, Ham? Nah, kaget di tanggal 4 September, jam 8 sampai dengan selesai. Ini ada lomba nyanyi lagu dangdut. Lomba nyanyi lagu dangdut. Persyaratannya gampang nih, Cek. Apa baik syaratnya, Ham? Ya, wanita usia 15 sampai dengan 55 tahun. Oke. Dia juga membawakan satu lagu dangdut klasik atau dangdut asli. Cak dangdut Cek tadi ya? Ya, itu pastinya. Dan juga yang paling penting, pendaftarannya gratis, Cek. Oh, pendaftaran gratis. Dan ini bakal memperebutkan juara 1, 2, 3 dan juga ada juara favoritnya juga, Cek. Favorit juga ada. Dapat hadiahnya apa baik, Ham? Kaget kalau Cek agak pengen tahu, makanya daftar, Cek. Oh, iya. Terus ada syarat lain enggak? Tadi katanya sudah mau ke sekolah lagu, ini nyiap ke -1 juga artinya. Iya, musiknya. Ada musik -1-nya juga. Kaget Cek Gaya tinggal download by di HP Cek Gaya. Jadi pada saat tampil kaget Cek Gaya sudah siap. Oh, ya Allah. Nah, untuk pendaftaran tuh mulai kapan, Ham? Pendaftarannya sudah dibuka mulai dari tanggal 1 Juli 2025 sampai kaget ditutup di
31 Agustus 2025. Nah, kalau misalnya nak pengen lebih tahu tentunya tentang lomba ini tadi, Ham, kira-kira di nomor berapa lah bisa kontak? Cek aja catat nomor ini ya. Boleh. Di 0878 9957 9751. Ulang lagi, Ham. Di 0878 9957 9751. Dan ingat Cek, Iya. kalau pendaftarannya sudah banyak, ini bakal ditutup karena pesertanya terbatas. Wah, kalau mau Eden beganceng, payu Ham. Kita daftar sama-sama, yuk, payu. Ikuti kegiatan RRI Fest 2025 Semarak Dangdut Competition RRI 2025 Kamis 4 September 2025 pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Persyaratan pendaftaran: pria dan wanita usia 15 sampai dengan 55 tahun membawakan satu buah lagu dangdut asli atau dangdut klasik, menyiapkan file -1 yang sudah di-download di handphone Anda. Memperebutkan hadiah juara 1, 2, dan 3 serta favorit, trofi, dan sertifikat juara, serta hadiah menarik lainnya. Pendaftaran dimulai dari 1 Juli 2025 sampai dengan 31 Agustus 2025. Informasi lebih lanjut dapat ditanyakan langsung di 0878 9957 9751 bersama C. Ilham. Ikuti segera, peserta terbatas. Nah, Cik Ilham, Cik Gai nak bergancang nak daftar. Ayo, aku juga Bayu, daftar. bayu, kalau mak itu. Barisan Sumatera Selatan, terkenal danau sungai airnya, Bukit Campang, pintu langit, batu berdai. Harum nikmat lemang ikannya, gemuk pedas asli masakan gadisnya, sedekah siang malam pantauannya, batik lemang busana daerahnya. Bersama aye kero dikenang pengantin baru, muncul ikan jadi ke sungai. Aye kero semagala bersama aye kero, indah alamnya, harmonis jemenya. Bersama aye kero, jaga wataknya, aman badahnya. Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, destinasi pariwisata yang menarik, dapat didengar di Propak RRI Palembang.
Baik pendengar, kita kembali di obrolan komunitas pada pagi hari ini bersama dengan Duta Pora Sumatera Selatan. Kalau tadi kita sudah ngobrol sama Syafri sama Rizky juga, kali ini kita sudah kehadiran satu teman kita lagi dari Duta Pora Sumsel, ada Syira. Halo pagi Syira. Halo pagi. Aduh Syira boleh deketan lagi nggak mic-nya? Agak halus ya, jadi teman-teman pendengar perempat di Palembang suka agak gak kedengeran gitu. Iya. Nah, Syira sebagai satu-satunya cewek di antara 3 cowok ini, POV kamu sebagai seorang wanita nih, gimana rasanya terpilih jadi Duta Pora Sumsel di 2025 ini? Oke. Aku pribadi sangat senang Kak, karena menurut aku Duta Pora ini adalah bagian pageant yang cukup beda dari pageant yang lain, karena dia lebih ke bidang kepemudaan dan olahraga, jadi ngerasa lebih keren, lebih cool, terus kelihatannya tuh lebih wah berkarisma nih pageant ini gitu sih Kak. Oke, jadi kamu terpilih jadi Duta Pora di 2025 tahun pertama ya. Tadi Syafri sama Rizky sudah cerita sedikit sama aku tentang gimana mereka menjadi agen perubahan nih. Kalau Syira sendiri sebagai cewek, gimana sih kasih tahu teman-teman bahwa sekarang Syira itu terpilih menjadi Duta Pora dan apa yang Syira lakukan nih sekarang? Duta Pora kan identik sama olahraga nih. Olahraga apa sih yang sering Syira lakukan gitu? Untuk sekarang tuh Syira kan lagi mau ngikutin kedinasan IPDN nih Kak. Jadi paling sering itu Syira jogging. Mana sekarang kan Palembang ini lagi marak-marak nih jogging, pelari culture ya Kak ya. Dia lagi marak-maraknya. Jadi paling sering ngajak teman-teman untuk terus sering olahraga jogging terutama. Karena kan minat di jogging tuh sekarang tuh lagi naik-naiknya. Jadi Syira sering ngajak ayo jogging, sama satu lagi badminton nih Kak. Badminton sama padel satu lagi. Untuk di Palembang sendiri udah ada belum sih? Kalian kan sebagai Duta Pora untuk teman-teman yang suka main padel tuh udah ada belum sih di Palembang? Udah ada. Udah ada ya? Kemarin aku sempat main itu ada di Citraland kalau nggak salah. Oke, udah ada ya, berarti udah sampai ke Palembang ya? Iya, betul. Nah, kalian sebagai Duta Pora di 2025 tahun pertama, gimana sih tantangannya yang kalian hadapi sebagai Duta Pora ya untuk ngajak teman-teman kalian Gen Z untuk rajin berolahraga nih? Kan terkenal banget Gen Z tuh kayak cuman kayak kata Rizky sama Syafri tadi ngasih makan Instagram doang gitu olahraganya. Itu gimana sih caranya kalian sebagai Duta Pora untuk ngajak teman-teman kalian berolahraga begitu? Kalau aku pribadi sih pastinya tetap menginfluence dari Instagram sih Kak, dari media sosial. Karena itu penting banget, karena kan Gen Z sekarang tuh sering banget nge-scroll. Kadang dari nge-scroll mereka jadi kayak, wah tertarik nih, aku mau ikut aku mau join Jadi aku tetap menginfluence dari media sosial, dan aku juga bakal tetap sharing ke teman-teman terdekat aku untuk terus mengajak mereka berolahraga, terutama kayak di bidang-bidang yang cocok untuk Gen Z sih Kak gitu. Oke, nah itu tadi teman-teman ya pastinya banyak banget anak-anak Gen Z ya yang kata aku tadi malas olahraga, tapi ketika ada olahraga yang lagi hype kayak jogging, padel, terus yang lain-lain pasti ikut-ikutan. Nah kalian sebagai Duta Pora pertama di tahun 2025 ini ada program-program atau kegiatan yang akan kalian laksanain gak sih di 2025 ini, Syafri? Oke, kalau dari aku pribadi dan dari teman-teman pastinya ada dong Kak. Dan mungkin program kerja pertama kami itu makrab Kak. Makrab dan family gathering. Jadi ya untuk perkenalan lebih dekat kan bersama orang-orang dinas dari pemuda dan olahraga itu sendiri. Lalu nanti selanjutnya setelah makrab tuh bakal ada kegiatan event besar itu Kak, yang melibatkan remaja di Sumsel ini. Itu skalanya Sumsel, tapi belum mau di-spill dulu. Itu yang jelas clue-nya tentang olahraga, tentang seni, dan juga kayak pentas-pentas gitulah. Tapi nggak mau di-spill dulu. Oke, kita tunggu ya informasi lebih lanjut ya. Nggak mau di-spill dulu. Selain itu ada program-program lain nggak sih dalam waktu dekat? Ada Mbak, yang makrab tadi dalam makrab, waktu dekat ya. Yeah. Oke. Jadi teman-teman ini berarti kalau di sini kan Rizky tadi Duta Pora ya, maksudnya tuh kayak Syafri runner up. Kalau Syira? Best Physical Performance. Wow.
aduh aku nggak bisa nyebutin ya. Mohon maaf ya. Oke, jadi teman-teman ada di peran-perannya masing-masing seperti itu. Jadi dalam waktu dekat bakal ada makrab, terus juga ada kegiatan yang masih belum mau mereka spill di sini pendengar. Jadi kayak tungguin aja, juga bakal di-spill di sini kok nanti, tapi nanti bakal di-spill di sini juga. Nah, kalau kalian sendiri kan remaja-remaja usia 17 tahun sampai dengan 25 tahun. Remaja yang produktif, olahraga harus, kegiatan sehari-hari juga harus. Nah, gimana sih kalian membagi waktu antara kalian sebagai duta pora dengan kegiatan-kegiatan kalian di rumah nih, ataupun kegiatan-kegiatan kalian di kampus? Kalau Syafri kan udah selesai nih kuliahnya, pasti kerja. Gimana bagi waktunya Syafri? Kamu duta pora loh saat ini. Gimana tuh? Bagi waktu gimana nih maksudnya? Bagi waktu antara on duty, kegiatan sehari-hari sama kegiatan pribadi gitu. Oke. Kalau masalah on duty itu dari kami mengedepankan komunikasi. Jadi setiap orang itu harus ya komunikasi, siapa nih siapa yang bisa, siapa yang nggak bisa gitu. Kalau masalah kegiatan sehari-hari kayak olahraga itu biasanya aku pagi hari itu biasanya. Oh, sebelum berkegiatan ya? Iya, ya? sebelum berkegiatan. Nge-gym ya? Ternyata ya nge-gym ya? Kalau lihat di Instagramnya tuh Syafri suka nge-gym. Nah, kalau Rizky sendiri gimana Rizky? Oke Kak, kalau dari Rizky sendiri itu kalau tentang duta pora dan kegiatan sehari-hari, tentunya Rizky kan sekarang lagi free nih. Habis tamat sekolah tuh mau lanjut kuliah kan. Jadi sekarang masih bulan-bulan free-nya gitu. Kalau bagi waktu ya, kalau untuk olahraga Rizky sempetin juga antara pagi hari dan malam hari gitu Kak. Karena kan itulah waktu-waktu yang bisa Rizky gunakan untuk olahraga. Sisanya Rizky juga beraktivitas. Seperti yang Kak Sefi bilang tadi, bahwasanya kalau untuk on duty itu kami komunikasi di grup siapa yang bisa. Karena kami nggak semuanya di Palembang Kak. Karena kan ini kan dari Sumsel, ajangnya dari Sumsel gitu kan. Jadi nggak semua peserta itu ada di Palembang sekarang gitu. Dan kebanyakan on duty-nya itu di Palembang gitu. Jadi kan kami juga bisa membagi waktu, membagi tugas teman-teman supaya bisa gantian gitu Kak. Oke, jadi memang komunikasi nomor satu. Kalau Syira sendiri gimana Syira? Kesibukannya apa nih? Betul banget sih Kak, kalau buat on duty itu sama bener kayak Kak Safri. Kan kita tugasnya dikasih masing-masing, disuruh bergantian untuk biar kelihatan semua. Terus kalau olahraga Syira nyempetin seminggu tuh 3 kali paling nggak Kak. Biasanya juga di pagi atau nggak di sore hari. Terus untuk kegiatan pribadi, biasanya Syira tuh tipikal orang yang dari sebelum memulai hari besok, Syira selalu kayak punya list sendiri. Jadi kayak, oh besok aku bawa duty nih, ini dari jam segini sampai jam segini. Selanjutnya aku mau olahraga, selanjutnya aku mau ngapain gitu. Aku selalu punya list sendiri sih Kak, gitu. Oke, selalu di list ya. Iya. Bagi waktunya harus pas gitu kan. Iya, tertata sih. Kalau Syira tadi sore olahraganya, Sapri pagi, Rizky malam. Sebenarnya Rizky bukan lari loh Mbak. Lari dari kenyataan malah. Tidur ya dengan kenyataan, tapi ternyata dalam mimpi juga masih dihantuin kenyataan seperti itu ya. Oke, jadi memang teman-teman ini harus pintar-pintar ngebagi waktu karena mereka juga punya kesibukan dan juga beberapa kegiatan di Duta Pora Sumsel. Nah, pastinya kalian kan harus menginfluence teman-teman remaja nih untuk melakukan kegiatan olahraga. Gimana sih menurut kalian atau peran komunitas atau mungkin komunitas ya, seperti kalian kan sebuah komunitas nih untuk mendukung gerakan olahraga sebagai gaya hidup sehat nih. Balik ke topik kita Syafri, gaya hidup sehat melalui komunitas. Apakah kita harus memilih komunitas-komunitas tertentu atau mungkin ada komunitas nih yang mengajak kita untuk hidup sehat seperti itu? Kalau komunitas yang mengajak hidup sehat itu ada Mbak sekarang ini. Itu namanya Calisthenics Sriwijaya. Dan itu biasanya dilakukan di hari Minggu, itu sekitar jam 4 di depan Taman TPRI Mbak. Oke. Ya. Jadi calisthenics itu sama kayak gym, fitness, tapi mereka mengandalkan dari beban tubuh itu sendiri Mbak. Ya, jadi kayak olahraganya tuh mudah, susah-susah mudah, dan juga nggak ngeluarin biaya. Oke. Iya. Jadi memang setiap hari Minggu. Nah kalau Syira sama Rizky nih, kalian kayaknya Gen Z ya. Kalau Syafri kan umurnya udah agak mateng ya. Mateng ya. Kalau Syira sama Rizky nih, tadi Rizky bilang 17 tahun. Kalau Syira sendiri? Sama, aku masih 17 tahun Kak. Iya. Nah gimana lingkungan kalian
mengajak kalian untuk hidup sehat tuh kayak 17 tahun, Gen Z banget ya, Gen Z banget 17 tahun. Gen Z atau Alpha kalian? Gen Z dong. Gak mau ya disebut Alpha ya. Gen Z nih, lingkungan kalian tuh seperti apa sih dalam hal berolahraga gitu? Lingkungan rumah, mungkin sekolah, atau mungkin lingkungan pertemanan kita, circle kita, gimana memandang olahraga ini? Oke Kak, jadi tadi kan terkait komunitas nih. Jadi sebenarnya kalau tentang olahraga itu nggak harus kita ke komunitas itu untuk olahraga tuh olahraga itu tuh suatu kebutuhan gitu kan. Dan kita tuh nggak juga harus ke komunitas untuk menjadi sehat gitu Kak. Nah jadi kalau Rizky sendiri tuh ada teman-teman di komplek gitu. Kalau misalnya kami tuh ada satu grup gitu Kak, namanya itu Persanak gitu kan, Persatuan Anak. Karena dulunya kami tuh anak-anak gitu kan. Iya, karena kami juga baru menginjak remaja gitu. Jadi nama Persanak itu tuh kami dirikan pas kami masih masa SD menjelang SMP gitu. Dan sekarang ini kami tuh udah dibilang cukup besar gitu kan Kak. Jadi banyak sekali list kami yang kayak pengen muncak, pengen apa segala macem pokoknya kan. Namanya Gen Z tadi kan Kak. Banyak omongnya tapi nggak di jalan-jalan gitu kan. Bener. Tapi di samping itu kalau tentang olahraga kami selalu jalan gitu Kak. Karena nggak tahu kenapa ya Kak. Karena kalau tentang olahraga itu kami tuh selalu semangat gitu. Karena banyak teman-teman juga yang pengen tes gitu kan. Karena kan sekarang lagi musim-musimnya pembukaan apa? Iya, tes kedinasan gitu kan. Jadi teman-teman tuh semangat semua gitu. Dan juga rumah Rizky kan deket sama Jasdam gitu Kak. Jadi kan nggak menutup kemungkinan kami tuh joggingnya tuh setiap hari gitu karena bener-bener deket Kak gitu Kak. Dari rumah tuh bener-bener jogging ke Jasdam, dari Jasdam juga jogging lagi gitu. Oke, jadi memang tapi Rizky di sini mengakui bahwasanya Gen Z tuh kayak banyak rencananya. Banyak rencananya. Banyak wacananya ya di sini. Ada pengakuan itu ya. Kalau dari Syira sendiri gimana Syira? Oke, kalau terkait komunitas tadi Kak, terkadang emang untuk menggerakkan Gen Z itu perlu adanya komunitas. Karena nggak bisa dipungkirin Gen Z itu anaknya FOMO-an. Terus juga perlu digerakin dan keras kepala nih. Jadi kayak sometimes dia harus di-influence, sometimes dia harus disuges dulu. Nah, karena sekarang ini lagi marak-maraknya lari, terus lagi marak-maraknya juga lagi kedinasan, tes-tes tuh Kak. Jadi kayak rasa ingin buat olahraga tuh makin tinggi. Mana lagi kan banyak olahraga sekarang yang bikin menarik. Terus juga dari dampak olahraga kan udah terlihat secara jelas dan nyata kan Kak. Kalau olahraga tuh kan nggak bisa dipungkirin bakal bikin kita sehat. Jadi mungkin ya komunitas tuh tetap harus ada, tapi juga kemauan dari diri sendiri juga harus ada juga gitu sih Kak. Oke, balik lagi ke diri sendiri ya. Betul. Jangan Gen Z bener-bener kalian Gen Z kayak udah terkenal juga gitu kan. Tapi memang ada beberapa Gen Z yang seperti Syira, Rizky dan juga Syafri yang mana mereka inginkan itu yang mereka kerjakan, kemauan sendiri seperti itu. Jadi tetap harus ada kemauan dari diri sendiri. Nah, kalau kalian sebagai duta pora nih, duta pora lagi, gimana sih langkah-langkah kecil yang kalian lakukan untuk memulai hari ini membangun kebiasaan hidup sehat? Langkah kecil dulu nih, langkah kecilnya kalau olahraga tuh langkah besar ya. Apa dengan bangun pagi, ataukah dengan seperti apa sih kalian menyikapin misalnya kayak wah besok nih kayak ini kan sekarang cuaca kita lagi nggak menentu nih, mau jogging juga nggak bisa, paling ya nge-gym atau olahraga dalam ruangan. Langkah kecil yang kalian lakukan kalau memang lagi keterbatasan cuaca kayak saat ini itu apa sih? Karena kalau aku pribadi bisa calisthenics, bisa fitness, mungkin ya sebenarnya sih kalau lagi hujan kan bisa fitness juga kan. Iya benar, di dalam ruangan ya. Dan kayak lari, jogging itu kayaknya nggak bisa kalau lagi hujan ya. Nah kalau Syafri gimana tuh? Tetap jalanin ya? Tetap jalani sebenarnya. Karena kalau aku jadwal pribadi itu selepas sholat subuh kan itu sekitar jam 5. Dan aku biasanya nge-gym di Tenpit itu buka jam 5.30. Jadi jam 5.30 tuh sampai jam 7 aku di Tenpit. Oke, jadi udah datang ya? Udah datang pokoknya. Tenpit buka, Syafri datang. Iya. Oke. Tapi lihat-lihat dulu jam berapa aku tidur. Oke, balik lagi jam berapa tidur. Karena kalau kayak FOMO nih,
bangun jam subuh terus, tapi nggak lihat kondisi di awal, tidur jam 12 bisa kena burnout. Oke, memang Itu yang paling bahaya. Itu harus dipelajarin lagi ya Iya, buat betul. teman-teman, jangan sampai kalian tidurnya jam 12 malam tapi subuhnya udah maksain buat olahraga. Nggak boleh tuh. Seperti itu. Iya. Oke. Nah, kalau Syira sendiri gimana Syira langkah kecilnya nih? Langkah kecil itu Kak, kalau bisa jangan begadang sih. Oke. Bener kata Kak Syafri. Kalau kita begadang, besok pagi yang kita maksain buat olahraga, itu juga bakal berat ya Kak. Terus juga kalau kita tidurnya kebanyakan, terus mau olahraga juga, itu juga nggak baik. Karena tubuh itu kayak nggak sehat, terus lemes jadinya. Karena kita udah tidur terus, jadi bawaannya pusing. Jadi langkah kecil yang paling penting itu adalah jangan begadang. Karena begadang tuh bener-bener addicted ya Kak. Kita begadang, oh malam itu begadang, besoknya kita begadang, ujung-ujungnya jam tidur kita rusak. Itu betul. sih. Jadi kalau kita udah bisa nentuin waktu tidur kita yang baik, otomatis nanti jam olahraganya juga baik. Jadi kegiatannya juga produktif itu sih Kak. Betul. Langkah kecil, jangan mager. Jangan mager, jangan begadang ya. Iya. Bangun pagi ya. Kalau dari Rizky gimana Ki? Baik Kak, jadi kalau dari Rizky sendiri itu langkah kecil tuh ialah mengatur pola-polanya Kak. Ialah pola hidup. Pola hidup itu ada banyak kan. Jadi pola makan, pola tidur dan lain-lain gitu. Jadi kalau terkait pola tidur tadi sudah dibahas, jadi Rizky bahas pola makan nih. Nah, kalau tentang gaya hidup sehat itu pola makan juga harus dijaga gitu Kak. Dan banyak sekarang Gen Z ini yang kayak kena asam lambung gitu Kak, karena sering kali kalau sudah ngeliat handphone ini Kak, udah lupa yang namanya makan. Betul. Udah lupa yang terkadang juga kadang lupa dengan waktu, lupa dengan jam gitu. Juga dan Rizky juga pernah ngalamin sedikit cerita nih Kak ya. Jadi pada saat itu tuh hari Jumat Kak. Di situ main handphone gitu kan, nggak sadar bahwasannya udah mau jam 11 gitu kan. Saking kalau memang handphone ini berimpact banget untuk Gen Z dan pemuda-pemuda sekarang Kak. Jadi kalau membahas tentang gaya hidup sehat, tentunya kita juga harus memiliki pola-pola yang terstruktur gitu Kak, supaya kita juga bisa menjaga dengan baik ke depannya gitu. Oke, betul. Tetap ke teman-teman balik ke diri sendiri. Pola makan, pola tidur harus dijaga ya, Ya, untuk pola itu. istirahat. Kalau teman-teman mau berolahraga di pagi hari, malamnya jangan begadang seperti itu. betul. Nah, kita memasuki penghujung di obrolan kita pagi hari ini. Kira-kira teman-teman ada pesan-pesan nggak sih yang mau disampaikan sama remaja-remaja di luar sana yang belum terbiasa untuk berolahraga? Mungkin siapa duluan nih? Oke, aku duluan ya. Boleh. Jadi Mbak, olahraga itu penting. Minimal dalam satu hari itu 30 menit. Nggak harus gym, nggak harus lari, bisa di rumah kayak push up, sit up, itu pun bisa dilakuin. Karena badan kita itu Mbak, kalau dianalogikan itu seperti mesin kendaraan Mbak. Mesin kendaraan itu kalau nggak dijalanin atau nggak dihidupin, dipanasin selama 1-2 bulan, kan bakal terjadi penumpukan plak di dalam mesin itu sendiri, yang menyebabkan kalau misalkan dihidupin terjadi masalah. Sama kayak badan kita Mbak. Badan kita kalau kita gerakin minimal jalan, itu bisa terjadi penumpukan lemak dalam tubuh yang menyebabkan seperti penyakit obesitas, gagal ginjal, bahkan yang paling parah itu penyempitan pembuluh darah yang menyebabkan gagal jantung Mbak. Itu yang nggak boleh. Oke, jadi teman-teman harus itu ya, kayak kata Sabri tadi itu ya, pokoknya itu ya. Jadi teman-teman harus bergerak seperti itu, seharinya harus ada yang dilakuin atau olahraga minimal 30 menit. Nah kalau dari Syira gimana Syira? Kalau dari aku, pesan aku buat seluruh pemuda di Sumatera Selatan mungkin ya. Jadiin langkah kecil kalian itu untuk suatu hal yang besar. Jadi kayak aku bilang tadi, jangan begadang untuk memulai hari yang besar, buat memulai suatu mimpi yang besar. Jadi jangan lupa olahraga, jangan lupa ngatur pola hidup yang sehat, dan jangan sering-sering begadang itu sih Kak. Oke, kalau dari Rizky gimana Ki? Oke Kak, jadi kalau dari Rizky sendiri pesan-pesannya untuk teman-teman di luar sana. Jadi tadi kalau dari Kak Safri untuk Kota Palembang, dari Syira dari untuk Sumatera Selatan, kalau dari untuk pemuda Indonesia nih. Mau beda dikit boleh nggak Kak? Boleh dong, boleh. Jadi khususnya pemuda di Indonesia, Sumatera Selatan dan Palembang nih ya.
Jadi kalau tentang pesan-pesan yang Rizky sampaikan, bahwasanya itu tergantung dengan mindset kita masing-masing Kak, tentunya Gen Z ini. Jadi as young people, change is not always easy Kak, and is not always simple. But with enough dedication, any habit can be reshaped. So if you really want it, becoming and the best version of yourself, get up today and start to working on it. I promise you'll get there. Oke, Kak. Oke, keren. Aduh, walaupun kagak ngerti ya. Idol. Pasti teman-teman pada nggak perlu RRI Palembang ngerti kok, kan pinter-pinter ya bahasa Inggrisnya ya. Nah, terakhir 5 menit terakhir nih. Ada satu pertanyaan buat teman-teman. Apa harapannya buat Duta Genre ke depannya? Ya, wah, Duta Genre, maaf ya, Duta Pora. Karena sering kan ketemu Syafri ya. Agak shock ya. Sorry. Harapannya buat Duta Pora. Harapan buat Duta Pora, apa nih harapannya ke depannya? Apakah berharap Duta Pora akan menambah antek-antek di belakang, nambahin panjang barisan ya? Siapa tahu di tahun ini juga bakal open recruitment buat teman-teman yang mau bergabung atau gimana? Harapannya itu. Dari harapan aku pribadi, untuk kedepannya Duta Pora ini bisa menjadi salah satu pageant yang bisa bersaing dengan pageant-pageant yang ada di Sumatera Selatan ini, Mbak. Oke. Iya. Dan juga semoga Duta Pora ini bukan hanya sekadar label, bukan hanya sekadar selempang, tetapi bagi siapapun yang mau masuk ke Duta Pora ini harus punya jiwa tentang pemuda dan olahraga itu sendiri, Mbak. Oke. Iya. Nggak boleh mageran. Oh, betul ya. Nggak boleh mageran pastinya ya. Nah, kalau dari Syira gimana, Syira? Harapan aku untuk Duta Pora ke depannya yang jelas, aku harap Duta Pora ini selalu membuka rekrutmen, karena Duta Pora ini termasuk pageant yang menarik, karena kan jarang adanya pageant di bidang kepemudaan dan olahraga, Kak. Iya, tentunya bagi para teman-teman di luar sana yang tertarik di bidang olahraga jadinya mau, yang awalnya nggak mau coba tentang pageant jadinya mau. Jadi ini bisa ngasih change buat teman-teman di luar sana. Terus juga harapan aku untuk Duta Pora selalu menjadi pageant atau wadah yang bisa membawa komitmen dan tanggung jawab yang baik untuk masyarakat ke depannya. Terima kasih. Rizky sebagai penutup nih, harus ada kata-kata yang beda ya. Tantangan nih buat Rizky. Boleh Rizky, apa nih? Oke Kak, kalau dari Rizky sendiri itu terkait harapan, Rizky harap Duta Pora ini selalu menjadi yang terbaik Kak, karena sejauh ini perkembangannya sudah cukup baik, sudah sangat baik, bahkan karena Rizky rasa dari banyaknya kegiatan yang Rizky ikutin, ini salah satu yang menarik nih, bener kata Syira tadi, bahwasanya kita tuh nggak cuma tentang ajang olahraga, tentang speech dan lain-lain, tapi juga tentang kita tuh menarik teman-teman lainnya untuk selalu ikut serta dalam kegiatan-kegiatan kita, karena kita tuh di sini tugasnya menginfluence sebagai agents of change. Jadi harus ada yang namanya jiwa kepemudaan dan jiwa kepemimpinan dalam diri masing-masing, Kak. Untuk kata-katanya, ini nih yang ditunggu nih. Untuk kata-katanya, kalau kamu belum takut dengan mimpi kamu, berarti mimpi kamu belum cukup besar. Oke. Selalu yang ditunggu dari Rizky itu kata-katanya loh. Jadi buat teman-teman nih yang tertarik dengan Duta Pora, mungkin mau baca-baca atau mau tahu lagi tentang Duta Pora, bisa lihat kemana Instagramnya? Kalau dari Instagramnya sendiri itu @dutaporasumsel dan ada juga Dispora Sumsel. Iya. Tapi yang lebih penting itu Mbak, Instagram Rizky, Mbak. Karena Rizky ini karena kami panutan. Yang butuh kata-kata mutiara setiap pagi ya, boleh follow Rizky ya. DM langsung. DM nanti pagi-pagi Rizky langsung setor kata-kata gitu buat teman-teman semangat berolahraga ya. Untuk Instagram Rizky boleh dicari di Duta Pora ya, di Instagram Duta Pora. Oke. Nah, teman-teman, nggak terasa kita udah di penghujung acara obrolan komunitas pada pagi hari ini bareng Duta Pora Sumsel. Ada Syafri, Syira sama Rizky nih, perwakilan Duta Pora Sumsel di 2025 ini. Nah, untuk kalian yang ketinggalan obrolan kita pagi ini tentang Duta Pora Sumsel, teman-teman bisa nonton langsung atau nonton ulang siarannya di YouTube kita Pro 4 Palembang ya, karena bakal tersimpan rapi di sana ya. Kalau tadi juga kepo, boleh follow juga Instagram Duta Pora Sumsel.
Sumsel buat teman-teman. Jadi kita bakal tunggu event-event dari Duta Pora Sumsel di 2025 ini. Untuk itu Mita ucapin terima kasih ya buat teman-teman yang sudah hadir dan juga untuk yang sudah mendengarkan kita pada pagi hari ini. Dan juga Mita pamit dari ruang dengar teman-teman sekalian dan dulur-dulur pendengar Pro 4 RRI Palembang. Langsung saja dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, Mita Dwi Indasari pamit sampai bertemu lagi esok hari dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.